Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Halo Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan oleh saudari kita Suster Maria Benita PRR yang saat ini sedang bertugas di Pademangan, Jakarta, dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat PRR Yogyakarta dengan tema kasih itu butuh tindakan, bukan teori. Tema ini terinspirasi dari Injil hari ini, Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Wigberta PRR yang saat ini sedang bertugas studi di Malang, Jawa Timur. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, marilah kita menyiapkan hati, menyiapkan diri kita untuk memulai dengan doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umat-Mu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurnia-Mu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bentara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah, agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasul-Mu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Kami berterima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu yang melimpah kepada kami semua. Bukalah mata dan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bimbinglah kami agar kami mampu mengamalkan sabda-Mu
dalam tindakan nyata kami setiap hari kepada mereka yang kami jumpai dan layani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkannya orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih itu butuh tindakan, bukan teori. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Ketika seseorang ingin tahu mengenai berenang, apakah ia hanya mempelajari teorinya? Tentu saja tidak. Ia harus turun langsung ke kolam untuk mempraktekkan cara berenang yang baik yang sudah ia pelajari. Sama halnya juga dengan orang yang belajar mengendarai motor ataupun mobil. Ia harus praktek mengendarai dengan cara yang sudah ia pelajari. Mulai dari gaya yang lambat dan seterusnya sampai ia tahu membawa mobil ataupun motor dengan lancar. Dalam setiap proses, pasti adanya rasa sakit, harus terus berjuang. Tetapi demi untuk tahu sesuatu yang kita inginkan, maka harus berani mengambil tindakan dan menghadapi setiap konsekuensinya. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam Injil Lukas hari ini, ada 3 orang yang ditunjuk oleh Yesus yang mempunyai kesibukan masing-masing. Mereka adalah seorang imam
seorang Lewi, dan seorang Samaria. Tetapi yang disebut sebagai sesama manusia hanyalah orang Samaria. Mengapa demikian? Karena ia memiliki belas kasihan yang dibuktikan melalui tindakan konkret yang telah ia lakukan. Ia tidak hanya melihat, tetapi ia mau membantu, menyembuhkan orang yang sedang kesakitan. Belas kasihan yang mengabaikan kepentingannya yang harus diselesaikan saat itu. Melakukannya secara maksimal, secara tanggung jawab, hingga ia meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan bersedia menggantikan kekurangannya. Bahkan ia tidak mengenal siapa orang yang dia tolong. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kasih itu perlu tindakan, bukan teori. Berbagai alasan, baik itu kesibukan, kebutuhan yang menanti, enggan memikul tanggung jawab, takut dimanfaatkan, dan sebagainya, menjadi alasan pembenaran kita untuk tidak membuktikan kasih itu. Kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, tetapi kepada keputusan dalam diri kita. Pilihan ada di tangan kita. Roh Kudus pun tidak dapat memaksa kita. Biarlah kita yang belajar membuktikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada sesama, kepada komunitas kita, tanpa mempedulikan keadaan dan respon orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mempersembahkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tumbuhkanlah dalam diri para pemimpin rasa cinta, agar mereka senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian, serta kesejahteraan dengan jujur dan adil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, jamalah mereka yang sedang sakit, agar mereka dapat mengalami kekuatan dan kesembuhan karena kasih dari-Mu, sehingga mereka boleh sembuh pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berilah kekuatan bagi yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, agar berkat iman mereka kepadamu, mereka dapat mengatasi kesulitan yang dialami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi pelaksana sabda dalam hidup kami sehari-hari, melalui tindakan yang tulus, menghargai dan melayani sesama yang kami jumpai dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan intensi-intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa permohonan kita dengan bersama-sama mengulangi doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih itu butuh tindakan, bukan teori. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.